Salam sejahtera kepada sahabat-sahabatku, Yoel, Ivan, Angela, Nina, Derek, Domas, Felis, Samuel, Anugrah, Diana, Dietrich, Jason, Haskell, Daniel, Maria, Stephen, dan Vincent. Dan juga bagi teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir pada hari ini. Senang bertemu kembali dengan seluruh sahabat remaja minggu ini. Dan kali ini kita akan belajar tentang EQ atau Adversity Quotient. Dan saya berharap bahwa diskusi ini bukan hanya untuk teman-teman remaja saja, melainkan juga untuk saya pribadi sekaligus diingatkan, dan juga untuk semua orang Kristen yang ingin sukses hidupnya sebagai murid Kristus. Bukankah kesuksesan selalu dicari oleh orang di dunia ini? Agar diskusi ini bermanfaat bagi kita semua, maka mari kita berdoa memohon bantuan Roh Kudus agar dapat membimbing dan mengajar kita tentang hal positif mengenai EQ dalam kacamata kekristenan, dan kita dapat saling menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita tundukkan kepala. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, di sore hari ini kami bersama teman-teman sepelayanan, juga teman-teman remaja Gereja Kristus Kartini, dimanapun berada, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami mengharap Engkau melindungi kami semua yang ingin belajar untuk memperbaiki diri agar kami semakin seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk mengajarkan kepada kami semua topik yang akan kami diskusikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini ke hadirat-Mu. Amin. Firman Allah yang dipilih diambil dari Yohanes 1 ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Apakah ada yang sudah pernah dengar istilah EQ atau yang dikenal dengan nama Adversity Quotient? Adversity Quotient atau sering disingkat EQ merupakan istilah baru mengenai salah satu dari kecerdasan manusia yang diperkenalkan oleh Dr. Paul G. Stoltz pada tahun 1997. Jadi kebanyakan remaja Gereja Kristus Kartini yang hadir saat ini saya rasa belum ada yang lahir pada tahun 1997 ya. Mengapa sampai timbulnya istilah baru pada tahun itu? Karena menurut pengamatan Dr. Paul G. Stoltz, sebagai seorang konsultan bisnis ternama, ternyata banyak orang yang IQ dan EQ-nya tinggi tetapi hidupnya gagal. Ia memikirkan hal ini dan kesimpulannya banyak orang yang walaupun IQ dan EQ-nya tinggi tetapi ia tidak memiliki daya juang yang hebat kala menghadapi tantangan, halangan, atau rintangan. Dari sinilah ia memikirkan sesuatu yang dapat diajarkan kepada banyak orang, yaitu EQ. EQ adalah kecerdasan seseorang dalam menghadapi rintangan atau kesulitan yang datang secara teratur atau terus-menerus. Adversity Quotient membantu individu memperkuat kemampuan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Jadi kalau dulu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dianggap sebagai faktor utama bagi seseorang dalam meraih sukses, sudah tidak mampu lagi dijadikan pijakan. Jadi walaupun kita masih remaja, kita tentu sering melihat orang sekitar kita, atau bahkan diri kita. Apakah kita ini orang yang tipenya gampang putus asa, menyerah atau pasrah, dan tidak tahu harus berbuat apa kala mendapatkan halangan di dalam kehidupan. Apakah EQ seseorang dapat ditingkatkan atau diperbaiki? Ya. Menurut Dr. Paul G. Stoltz, kecerdasan EQ ini dapat ditingkatkan kepada setiap individu. Atau lebih tepat dikatakan EQ seorang dapat diimprove, diperbaiki menjadi yang lebih baik. Mau tahukah berapa biayanya jika kita ingin mengimprove daya juang kita? Ini saya ambil di internet, ternyata biayanya untuk memanggil Dr. Paul untuk sekali bicara itu membutuhkan dana antara 20.000 sampai 30.000 US dollar. Mahal ya, sangat mahal. Menurut Adversity Quotient ada 3 tipe manusia.
Ada 3 kelompok orang berdasarkan daya juangnya, yaitu quitters, campers, dan climbers. Penggunaan istilah ini diambil dari kisah pendaki Gunung Everest. Ada pendaki yang menyerah sebelum pendakian, atau ada juga yang merasa puas sampai pada ketinggian tertentu, dan ada juga yang mendaki terus hingga puncak tertinggi. Kemudian Dr. Paul menyatakan bahwa orang yang menyerah disebut quitters, orang yang merasa puas pada pencapaian tertentu disebut campers, dan seorang yang terus ingin meraih kesuksesan disebut climbers. Ketiga kelompok ini di dalam realita kehidupan. Yang pertama, quitters. Quitters yaitu orang yang memilih keluar, menghindari kewajiban, mundur, dan berhenti. Orang dengan tipe ini memilih untuk berhenti berusaha. Mereka menutupi dan meninggalkan dorongan untuk terus berusaha. Dengan demikian, orang dengan tipe ini biasanya meninggalkan banyak hal yang ditawarkan oleh kehidupan. Yang kedua, campers. Campers adalah orang-orang yang berkemah. Ini adalah orang-orang yang berusaha sedikit, kemudian mudah merasa puas atas apa yang dicapainya. Tipe ini biasanya bosan dalam melakukan pendakian, kemudian mencari posisi yang nyaman, dan bersembunyi pada situasi yang bersahabat. Kebanyakan para pengkemah ini menganggap hidupnya telah sukses, sehingga tidak perlu lagi melakukan perbaikan dalam usaha. Yang terakhir, yang ketiga, climbers. Climbers atau si pendaki adalah orang yang melakukan usahanya sepanjang hidupnya, tanpa menghiraukan latar belakang, keuntungan, atau kerugian, nasib baik maupun nasib buruk. Individu tipe ini akan terus berusaha. Bagaimana dengan kita? Termasuk pada kelompok yang mana? Sebelum membahas di mana posisi diri kita saat ini, ada baiknya kita perhatikan slide selanjutnya. Ya, memang betul. Seharusnya kita melakukan pertanyaan, yaitu, mengapa saya ada di sini di dunia ini? Apa tujuan hidup saya ini? Memang, perjalanan hidup seseorang harus mempunyai tujuan. Jadi kita jangan memikirkan dahulu di mana posisi kita sekarang. Apakah sebagai quitters, campers, atau climbers. Pertanyaan di dalam Katekismus Westminster, Katekismus adalah buku pelajaran katekisasi, menanyakan apakah tujuan utama atau tujuan tertinggi dari manusia? Jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Fokus dari jawaban tersebut adalah memuliakan Allah, yang harus menjadi tujuan utama dari semua aktivitas dan gerak hidup orang Kristen. Hal ini secara sederhana disimpulkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, tujuan hidup orang percaya itu berbeda jauh daripada tujuan orang dunia. Sangat beda. Ingat lagu sekolah minggu yang dengan judul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Jadi perbedaan tujuan hidup orang dunia dan hidup kita sebagai orang percaya sangat jauh berbeda. Perbedaannya sangat menyolok. Yang satu mengejar kesuksesan materi atau yang terlihat mata, sehingga diri manusia yang mendapatkan kemuliaan. Sedangkan tujuan kita hidup orang percaya adalah untuk memuliakan Allah. Lalu ada pertanyaan, jadi bolehkah kita berkarir dalam bidang kita? Jawabannya boleh. Tetapi untuk lebih jelas, lebih mendalam, kita akan bicarakan di lain kesempatan. Hanya perlu saya jelaskan bahwa jalan yang sempit itu bukan hanya kita harus menjadi pendeta, ya. Bukan. Itu berbeda. Bagaimana dengan jalan yang sempit itu? Baik sadar atau tidak sadar, perjalanan hidup orang percaya adalah perjalanan hidup seperti mendaki gunung yang tinggi. Dan perjalanannya sulit. Jalannya sempit. Banyak halangan. Sehingga jadi ini sama persis seperti keadaan yang digambarkan di dalam ilmu EQ. Pada Matius 7 ayat 13 tertulis, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu
dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Matius 7 ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ketika kita mengatakan atau berpikir tentang jalan atau jalan kehidupan, janganlah kita berpikir bahwa jalannya datar atau hanya mendaki bukit saja. Tetapi kita harus mengerti bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang mendaki dan selalu naik ke tempat yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, di mana pada akhirnya adalah puncak tertinggi, yaitu kehidupan di sorga, di mana kita dapat bertemu muka dengan Allah Sang Pencipta. Kita betul-betul harus sadar bahwa perjalanan orang percaya adalah jalan mendaki, bukan menurun. Dan dalam pendakian itu bukan perjalanan pendakian yang mudah, tetapi sangat sulit. Jika kita ingin berhasil, kita harus menjadi climber sejati. Tidak bisa menjadi camper atau bahkan menjadi quitters. Ada dua pertanyaan pokok, yaitu pertama, mengapa kita harus berpikir bahwa jalan kehidupan yang kita jalani itu adalah jalan mendaki? Yang kedua, mengapa jalan kehidupan itu sulit dan tidak mudah? Apa buktinya? Buktinya adalah, satu, jalan kehidupan kita adalah mendaki karena ada beberapa fakta sehari-hari yang kita temui. Misalnya, umur kita bertambah. Dengan umur bertambah, keinginan kita pun bertambah. Sekolah pun makin lama makin tinggi, bukan? Ini fakta sederhana yang cukup kuat tentang jalan kehidupan itu mendaki. Demikian juga di dalam kehidupan rohani pun harusnya meningkat. Ini firman Allah yang mengatakan 1 Korintus 3 ayat 1-2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Yang kedua, mengapa jalan kita sulit? Coba lihat pada Alkitab yang merupakan firman Allah itu. Banyak sekali ayat-ayat yang menguatkan atau menghibur dan membimbing kala kita merasa putus asa atau kala menghadapi rintangan. Seandainya setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita itu menjadi mudah, menjadi ringan, tentunya tidak akan ada ayat-ayat tersebut. Ini saya ambilkan contoh hanya 5 ayat yang berisi penguatan dan penghiburan ataupun pembimbingan. Efesus 6 ayat 10-11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bagaimana caranya menjadi seorang climber yang sukses? Climber Kristen yang sukses. Siapa di antara kita yang suka mendaki gunung? Adakah? Jika ada, boleh diceritakan bagaimana caranya mendaki gunung sebagai pemula agar bisa mencapai puncak gunung yang kita daki itu dengan selamat. Ya, betul. Kita harus terus mengikuti jalan setapak yang sudah tersedia. Jalan setapak itu adalah jalan yang dibuat oleh pendaki-pendaki terdahulu. Jadi kita tinggal mengikutinya saja. Pasti kita akan sampai di puncak gunung. Sederhana bukan? Bolehkah kita sebagai orang yang tidak berpengalaman mencari jalan sendiri kala mendaki gunung? Jawabannya ya mudah kalau kita mau mati konyol. Jadi kita tetap harus mengikuti jalan yang setapak.
Lalu bagaimana mendaki jalan kehidupan kita untuk mencapai puncak dengan sempurna? Jawabannya juga mudah, yaitu mengikuti Yesus Kristus. Mengapa? Karena pada Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Marilah kita kembali kepada ayat pembimbing hari ini, yaitu Yohanes 1 ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ada dua hal penting yang bisa kita dapati dari ayat tersebut. Satu, yang memilih menjadi murid dan pengikut Kristus bukanlah keputusan kita, melainkan Yesus Kristus yang berinisiatif untuk memilih kita menjadi pengikutnya. Yang kedua, perhatikan kata "ikutlah aku", berarti kalau kita mau, maka kita mengikuti Yesus dari belakang Yesus. Jadi Yesuslah yang jalan duluan di depan, kita tinggal mengikutinya. Dari dua hal ini, maka kalau kita meresponi ajakan Kristus, mungkinkah kita menjadi climber penghidupan yang gagal? Coba renungkan baik-baik dalam hati. Yesus Kristus pembuat jalan setapak menuju hidup yang berkemenangan. Dan ia berada tepat di depan kita. Bagaimana mungkin kita salah jalan, bukan? Lalu mengapa masih banyak murid yang gagal? Jawabannya adalah, satu, banyak orang Kristen hanya sekedar menjadi Kristen atau hanya status saja. Orang Kristen ini tidak mau belajar, tidak mau kenal firman Tuhan, tidak mau baca Alkitab, tidak mau tumbuh rohaninya. Jadi bayi terus walaupun umurnya sudah tua. Sehingga ia tidak sadar bahwa dirinya camper. Yang kedua, banyak orang Kristen yang sedikit lebih dewasa, tetapi mereka selalu jalan mendahului Kristus. Jadi Kristus yang ada di belakang kita. Kalau mereka menghadapi masalah, baru berteriak minta tolong. Inilah yang sering sekali saya juga lakukan secara pribadi. Untuk itu kita sekarang harus bertanya, apakah kita sudah memulai hari ini dengan sujud berdoa dan membaca firman Allah setiap harinya? Apakah kita sadar bahwa tidak bisa hidup tanpa bimbingan Roh Kudus? Apakah kita selalu berdoa lebih dahulu sebelum mencari jalan keluar dari setiap persoalan? Apakah kita selalu berdoa lebih dahulu memohon bimbingan kala kita menentukan pilihan? Pilihan sekolah, pilihan universitas, pilihan profesi, pilihan pasangan hidup, pilihan pekerjaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kesimpulannya sekarang adalah jelas di mana posisi kita sekarang. Kita ini adalah seorang climber sejati. Kita tidak bisa menjadi campers atau orang yang hanya berkemah saja, atau bahkan yang menyerah, quitters. Tidak bisa. Kalau kita mengaku kita sebagai murid Kristus dan kita percaya bahwa kita menjadi murid Kristus itu dipilih Tuhan, bukan kita yang memilih. Ia mengatakan, "Follow me." Ikutlah aku, kata dia. Jadi kalau kita setia mengikuti dia dari belakang, step by step dia akan pimpin kehidupan kita. Sampai ke puncak nanti. Mungkinkah Tuhan Yesus menipu kita? Mungkinkah kita salah jalan? Tidak mungkin. Di dalam dunia ini yang penuh dengan cobaan, godaan, hawa nafsu, kita dapat melewatinya. Mungkin kita masuk ke dalam penderitaan. Tetapi kalau kita dalam penderitaan, kita tidak merasa bahwa itu adalah suatu penderitaan yang berat. Karena kita berjalan bersama Yesus. Orang lain yang melihatnya mungkin itu suatu penderitaan yang berat. Disitulah kita bisa melihat kesaksian banyak orang Kristen yang sejati. Di kala penderitaan, penyakit yang demikian hebat, dia tetap teguh imannya kepada Yesus. Dan dia tetap bisa bersenyum, bisa mendoakan orang lain. Itulah yang kita orang luar melihatnya, aduh saya kalau melihat dia tidak tahan. Tetapi mereka bisa tahan. Lihat para martir yang dipancung kepalanya. Dia tetap hidup dalam sukacita. Karena dia datang dan pergi selalu bersama dengan Kristus.
Jadi pesannya adalah jelas, follow me, jangan ingkar. Setialah kita kepada Yesus. Pasti Ia akan menempatkan kita pada tempat yang baik, dimanapun kita berada. Dia tempatkan kita menjadi seorang climber yang sejati. Amin.